Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron walhamdulillah. Kita pada momen kali ini akan belajar tentang teknik pernafasan vokal, utamanya pernafasan diafragma. Ini penting bagi seorang news reader, anchor, dan juga caster, karena kontrol pernafasan itu akan membantu kelancaran dalam menyampaikan informasi ataupun berita. Nah, diafragma merupakan bagian penting dalam memberi kekuatan dan baiknya suara seorang news reader, di mana posisi diafragma berada antara jantung dan paru-paru. Nah, lapisan otot inilah, diafragma itu, yang sering menyebabkan kita itu cegukan, atau bagi orang-orang yang lain yang mengalami sakit atau keterbatasan, otot lapisan diafragma inilah yang menyebabkan kejang. Ini. Nah, cara ampuh untuk mengetahui posisi diafragma dengan cara berbaring di lantai. Jadi di lantai, kemudian tidur terlentang, perut diberikan beban. Bisa 2 atau 3 buku lah. Kemudian teman-teman bernyanyi. Kutanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan? Mungkin saat teman-teman bernyanyi sambil terlentang dan diberikan beban di perut, itu teman-teman akan menggunakan pernafasan diafragma. Cara mengetahuinya seperti itu. Cara yang lain bisa dengan menarik nafas dari hidung dengan mengembangkan perut, kemudian mengeluarkan nafas dari mulut dengan mengempiskan perut tanpa ada gerakan dada dan otot wajah. Jadi setelah kita hirup, perutnya berkembang, kemudian kita kempiskan perut, udara keluar lewat mulut tanpa ada gerakan dada. Nah, ini butuh rileks, karena jika kita tidak rileks, maka dada akan terangkat dan terkesan kaku seperti orang kaget. Itu menggunakan pernafasan dada, kaget. Itu dada terangkat, kaget. Ataupun teman-teman saat membacakan berita tidak rileks, gugup, maka secara otomatis dada terangkat, teman-teman memakai nafas dada sehingga nafas mudah habis dan mudah lelah. Ini salah satu teori dan juga praktik bagaimana kemudian teman-teman menggunakan pernafasan diafragma yang baik. Nah, ada 3 teknik pernafasan vokal. Yang pertama, pernafasan dada. Nah, ini pernafasan dada itu sangat dangkal. Bisa dilihat dengan cara membusungkan dada saat kita menarik nafas. Jadi dada agak dibusungkan dikit, berdiri tegak tapi dada agak dibusungkan. Terasa sesak. Terasa sesak. Nafasnya tidak penuh. Nafasnya tidak penuh. Sehingga kemudian sulit dikontrol, kemudian sulit mengambil nafas lagi. Sulit dikontrol dan sulit mengambil nafas lagi, sehingga mudah lelah dan gampang kehabisan nafas saat membawakan sebuah berita. Pernafasan perut dengan cara mengembungkan perut dan mengempiskannya, akan tetapi kelemahannya juga mudah lelah. Jadi pernafasan dada itu mudah lelah, pernafasan perut itu mudah lelah. Caranya gimana ngelihatnya? Sahabat-sahabat, teman-teman bisa miring gini sambil bersandar di kursi
seharusnya pakai kursi dengan miring seperti ini. Nah, terasa tuh pernafasan teman-teman menggunakan perut. Pernafasan menggunakan perut ini mudah lelah dan juga akan sulit dikontrol nafasnya. Nah, berbeda dengan pernafasan diafragma atau rongga perut antara jantung dan paru-paru, itu membuat seorang newscaster, pembawa berita, itu lebih mudah berbicara, menarik dan juga mengeluarkan nafas. Nah, ini beberapa teknik pernafasan vokal, sehingga inilah yang perlu dan harus terus dilatih sehingga sahabat-sahabat benar-benar bisa menjadi seorang newscaster yang handal. Nah, latihan yang pertama agar rileks itu selain coba ngobrol dengan rekan kerja, ngobrol hal-hal yang rileks sehingga tidak terlalu gugup saat tampil di atas panggung atau di studio. Nah, selain itu bisa dilakukan dengan memutar kepala dan mengambil nafas. Seperti ini dilakukan rileks, sehingga membuat rileks tubuh. Dan juga bagaimana berlatih teknik ban kempis, ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Ukurannya bukan panjang pendeknya nafas, bukan, tetapi stabil keluarnya angin melalui mulut. Jadi bukan lebih panjang pasti lebih baik, enggak. Tapi saat kita stabil, tidak tersendat-sendat atau stabilnya suara itu merupakan kontrol teknik pernafasan vokal yang bagus. Selain itu ada teknik-teknik yang lain seperti hentakan, kemudian nafas kaget, masuk mulut keluar, kemudian mulut dihitung beberapa detik, bisa 10 detik, 4 detik, 6 detik. Nah, ini bisa untuk melatih pernafasan vokal. Nah, hal-hal inilah yang penting untuk difahami sebagai seorang anchor, newscaster, dan reader yang profesional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahumma fiq ila waqit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.